Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Sena Atmaja SMM. Saya adalah dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran, saya sudah menerapkan sistem Delivery Interaction and Assessment. Delivery atau penyampaian materi pembelajaran yang saya laksanakan sesuai dengan RPS yang sudah saya susun, didukung oleh berbagai referensi seperti buku, modul, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Disampaikan dalam bentuk slide presentasi atau video pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, kegiatan tatap muka saya laksanakan secara offline dan online. Offline dilaksanakan di dalam ruang kelas, untuk online dilaksanakan menggunakan media Zoom yang sudah disediakan oleh kampus. Asesmen saya laksanakan berbasis kepada kemampuan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Penilaian diberikan untuk mengukur seberapa tinggi kemampuan teman-teman mahasiswa dalam menyerap dan memahami materi perkuliahan. Hasil penilaian saya jadikan sebagai evaluasi untuk perbaikan sistem pembelajaran perkuliahan. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu, nama mata kuliah adalah kewirausahaan, kodenya ARF-409, bobot mata kuliah 2 SKS, dilaksanakan pada semester 4. Prasyarat untuk perkuliahan mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa telah lulus dalam mata kuliah pengantar bisnis dan mata kuliah manajemen pemasaran. Deskripsi mata kuliah kewirausahaan, yaitu mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dalam merencanakan produk atau jasa yang akan diusulkan dalam proposal bisnis, membuat desain thinking, model bisnis kampas, dan menyusun proposal bisnis. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah kewirausahaan, yaitu CPL, CPMK, sub-CPMK, semuanya tersusun di dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. CPL yang dibebankan ke dalam mata kuliah, CPL pertama adalah mahasiswa memiliki komitmen beretika dan bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen secara mandiri dan tim. CPL kedua yang dibebankan ke dalam mata kuliah adalah mahasiswa mampu berkomunikasi efektif, bekerja dalam tim, beradaptasi dengan lingkungan kerja di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, dan mengambil keputusan strategis di bidang manajemen berdasarkan data, teknologi, dan informasi yang relevan. CPL yang ketiga adalah mahasiswa menguasai pengetahuan konseptual bidang manajemen dan kewirausahaan serta menerapkan dalam organisasi. CPL yang keempat adalah mahasiswa menguasai pengetahuan tentang data, teknologi, dan informasi, metode penelitian, kepemimpinan yang mendukung pemecahan masalah bidang manajemen dan kewirausahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan karakter kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu merencanakan dan menyusun proposal bisnis. Sub-CPMK dalam mata kuliah kewirausahaan, sub-CPMK pertama, mahasiswa mampu merencanakan produk dan jasa yang akan diusulkan dalam proposal bisnis. Sub-CPMK 2, mahasiswa mampu membuat desain thinking terkait produk yang akan diusulkan dalam proposal bisnis. Sub-CPMK ketiga, mahasiswa mampu membuat model kampas terkait produk yang akan diusulkan dalam proposal bisnis. Sub-CPMK 4, mahasiswa mampu membuat proposal bisnis. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran di awal perkuliahan, saya terbiasa melaksanakan beberapa hal, ya, diantaranya adalah kontrak perkuliahan. Ini di awal perkuliahan, pertemuan pertama biasanya, terus di perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penilaian. Di setiap akhir perkuliahan itu dilaksanakan penyusunan berita acara perkuliahan, ya, yang di dalamnya terdapat beberapa instrumen, mulai dari nama mata kuliah, pertemuan keberapanya dijelaskan, terus kemudian waktu perkuliahan, jumlah mahasiswa yang hadir dan yang tidak hadir, materi pembahasan yang dibahas pada pertemuan tersebut, dan kepustakaan. Dalam mata kuliah kewirausahaan ini terdapat beberapa materi. Yang pertama adalah konsep dan karakteristik kewirausahaan, terus kemudian perencanaan produk atau jasa, terus kemudian design thinking,
terus kemudian model bisnis kampas, dan yang terakhir adalah proposal bisnis. Model perkuliahan, mata kuliah kewirausahaan ini diselenggarakan dengan pendekatan hybrid, ya, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Pembelajaran luring itu dilaksanakan tatap muka di ruang kelas, survei, dan observasi ke lapangan. Terus kemudian untuk daring menggunakan media Kulon Unimart, ya, learning.unimart.ac.id, dan juga menggunakan media Zoom dan juga WhatsApp group, ya. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengalaman nyata dengan pendekatan SCL, PBL, dan SGD. Melalui ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori kewirausahaan. Dalam PBL, mahasiswa membuat project based learning di mana mahasiswa menyusun proyek kewirausahaan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. SGD atau diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, dan dalam hal ini saya sebagai dosen berlaku sebagai moderator dan penyimpul, dan juga membantu memberikan materi-materi tambahan dalam hal diskusi kelompok yang berlangsung. Berikut saya sampaikan tahapan pembelajaran. Pada awal pembelajaran dimulai dengan pembukaan, ya, dan di dalamnya ada salam dan doa, terus kemudian dilanjutkan oleh pretest, ya, terus kemudian setelah dilakukan pretest maka dilanjutkan dengan pemaparan materi sesuai dengan RPS yang ada. Dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, dan kemudian review hasil diskusi, terus kemudian kuis dan post test, dan penutup. Pada saat penutup juga saya seringkali memberikan semangat pada mahasiswa, ya, atau motivasi agar mahasiswa memiliki semangat dalam pembelajaran. Interaksi antara dosen dan mahasiswa, saya menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras melalui beberapa media, ya. Perangkat lunak menggunakan slide presentasi, terus kemudian Kulon Unimart, terus kemudian Zoom, Quizzes, dan WA Group. Slide presentasi digunakan ketika saya menyampaikan materi perkuliahan yang kemudian materi tersebut diupload di dalam Kulon. Mahasiswa bisa mendownloadnya di dalam Kulon Unimart, ya, LMS resmi yang sudah tersedia. Terus kemudian Zoom dilakukan atau digunakan ketika tatap muka secara online. Quizzes digunakan sebagai media ketika dilaksanakan quiz. Dan untuk proses pembelajaran yang maksimal juga saya membuat WA Group, ya, sebagai media komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Perangkat keras sebagai media pendukung pembelajaran, di sini ada proyektor, laptop, dan whiteboard. Sistem penilaian yang saya lakukan, saya laksanakan secara objektif berbasis kepada 4 komponen, yaitu kehadiran, tugas dan etika, UTS, dan UAS. Kehadiran bobotnya 10%, tugas dan etika 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Tentang skor penilaian skala 100, ya, dari 0 sampai 100, ya, di sini ada nilainya dan bobot. Yang nilainya A dari A sampai E. Baik, berikutnya akan saya sampaikan contoh video pembelajaran. Contoh video pembelajaran kali ini saya mengambil materi konsep dan karakter kewirausahaan. Materi ini disampaikan pada pertemuan pertama pada mata kuliah kewirausahaan. Tujuan pembelajaran atau kemampuan akhir yang diharapkan adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep kewirausahaan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami karakter kewirausahaan. Literatur yang digunakan dalam materi ini adalah: 1. Abu Naim dan kawan-kawan yang berjudul Kewirausahaan Menumbuhkan Jiwa Kreatif dan Inovatif, terbitan Omera Pustaka Banyumas. 2. Junan Setiawan dengan judul Buku Ajar Kewirausahaan tahun 2024, terbitan Soundpedia. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih. Selamat datang di semester 4, ya. Pada kesempatan ini saya diamanatkan mengampu mata kuliah kewirausahaan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sena Atmaja. Saya dosen tetap di Prodi Manajemen, dan alhamdulillah juga diamanati sebagai dekan, mungkin, ya, karena ini baru pertama kali kita ketemu, ya. Iya. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, mari kita awali pertemuan ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. dan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Teman-teman yang saya banggakan,
sebelum masuk kepada inti pembelajaran, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait awalan perkuliahan. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, yang kedua adalah tentang RPS atau rencana pembelajaran semester, dan baru kita akan masuk nanti ke materi. Izinkan boleh saya berdiri? Boleh. Terima kasih. Teman-teman, dalam kontrak perkuliahan kita sesuai dengan yang sudah diedarkan melalui peraturan akademik bahwa kita harus menggunakan pakaian yang rapi, ya. Kalau muslim berhijab, laki-laki mengenakan kaos yang berkerah, ya, tidak boleh mengenakan kaos yang oblong. Terus kemudian pakai sepatu rapi lah yang sopan. Terus kemudian untuk jadwal perkuliahan kita mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh prodi, ya, yaitu kita melaksanakan perkuliahan pada hari Rabu jam 8. Jadi kita melakukan perkuliahan di jam pertama. Terus kemudian untuk pertemuan kita jumlahnya ada 16 pertemuan, ya, 14 materi dan 2 pertemuan diisi dengan UTS dan UAS, ya. Terus kemudian untuk sistem penilaian ada beberapa variabel. Yang pertama kehadiran, terus kemudian etika dan tugas, terus kemudian UTS dan UAS. Besarannya kehadiran itu 10%, etika dan tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Ini tolong diperhatikan, ya. Ada kehadiran, ada etika dan tugas, terus kemudian ada UTS dan ada UAS. Nah, di etika dan tugas tolong perhatikan, teman-teman, tolong perhatikan sikap, etika itu jadi penting. Kita di perguruan tinggi Muhammadiyah kita menganut keagamaan, ya, notabene dari Islam gitu. Kita harus menganut etika dan juga tugas. Tugas yang akan saya berikan itu ada 2 tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu itu bisa berupa kuis dan juga berupa pembuatan makalah dan lain sebagainya. Nanti akan saya sampaikan. Kalau yang kelompok untuk mata kuliah kewirausahaan, saya pastikan bahwa tugasnya adalah kita membuat sebuah proyek yang sesuai dengan RPS, ya. Bahwa di akhir pertemuan ini outputnya adalah setiap kelompok yang nanti dibagi oleh teman-teman itu harus mempunyai sebuah proyek kewirausahaan, ya. Dan tugas akan saya berikan di awal pertemuan. Jadi dari pertemuan 1 saya sudah umumkan bahwa tugas kelompok itu adalah proyek kewirausahaan yang nanti dipresentasikannya adalah sekitar pertemuan keempat dan kelima, ya. Jadi di pertemuan keempat kelima itu baru kita mulai melaksanakan presentasi. Baik, itu untuk kontrak kuliah. Apakah ada pertanyaan untuk kontrak kuliah kita? Tidak. Baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke RPS, ya. RPS atau rencana pembelajaran semester, teman-teman bisa lihat mata kuliah yang akan kita laksanakan bersama saya adalah mata kuliah kewirausahaan. Bobot SKS-nya adalah 2 SKS, ya. Terus kemudian ini adalah mata kuliah wajib, ya, yang harus teman-teman hapus setelah lulus dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen pemasaran. Terus kemudian untuk RPS ini ada materi-materi di dalamnya yang akan kita pelajari ke depan. Terus kemudian ada CPL, ya. CPL itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Dan ada CPMK. CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Dan ada sub CPMK. Teman-teman bisa lihat, nanti bisa download RPS ini sebagai acuan pembelajaran kita ke depan di sistem Kulon Unilat di LMS. Ya, di situ tertera
mulai dari mata kuliah, terus kemudian kode, terus kemudian prasyarat, CPL, CPMK, sub CPMK, dan materi-materi yang akan kita bahas. Oke. Untuk RPS apakah ada pertanyaan? Tidak. Cukup ya? Cukup. Baik, itu untuk kontrak dan RPS. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan. Baik teman-teman, sesuai dengan RPS kita atau pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas materi konsep dan karakter kewirausahaan. Ya, teman-teman harus mengetahui bahwa capaian pembelajaran sub materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konsep serta karakter kewirausahaan. Ini adalah hasil yang ingin dicapai. Teman-teman harus memahami ini. Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan memahami konsep dan karakter kewirausahaan. Saya ingin melakukan ringkas kepada teman-teman keterkaitan dengan mata kuliah kita ini. Sering kan teman-teman mendengar kata kewirausahaan? Sering. Sering juga mendengar kata entrepreneur? Sering. Oke, baik. Apa yang teman-teman ketahui ketika teman-teman mendengar kata kewirausahaan? Ajar. Seorang pengusaha. Jiwa pembisnis. Mbak Putri. Mengelola sumber daya dan mengembangkan ide dan kreativitasnya. Mengelola sumber daya dan mengembangkan ide kreativitasnya. Mbak. Membuka lapangan kerja. Membuka lapangan kerja. Ya, kewirausahaan itu pembisnis, mengelola sumber daya dengan segala kreativitasnya agar tercipta lapangan kerja. Bisa nggak? Bisa. Itu benar adanya, gitu. Ya, tepuk tangan untuk itu. Terima kasih. Terus kemudian keberanian untuk mengambil resiko. Ini hal yang sangat diperlukan bagi seorang pengusaha, ya. Tetapi juga dalam pengambilan resiko kita tidak boleh underestimate, gitu, atau tidak boleh tanpa perhitungan, ya. Semua harus diperhitungkan, harus terukur, ya, pengambilan risiko. Kita harus, ketika akan menjadi seorang leader atau menjadi seorang pengusaha, seorang usahawan, dan kita dituntut untuk mengambil dan berani mengambil risiko, maka kita harus memenuhi syarat-syarat agar pengambilan risiko itu berdampak positif, gitu, terhindar dari hal-hal yang negatif, tidak diinginkan. Apa saja di antaranya syarat agar ketika kita mengambil risiko itu terjauh dari hal yang negatif? Di antaranya adalah kita mampu mengurai sebuah permasalahan, kita mampu mengidentifikasi. Sekarang kita masuk pada pentingnya kewirausahaan. Ya. Teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa poin yang mengatakan bahwa pentingnya dan dampak kewirausahaan. Yang pertama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, ada yang bisa berargumen nggak di sini? Kenapa kewirausahaan itu mendorong pertumbuhan ekonomi? Ayo, siapa? Oke, baik. Saya jelaskan ya. Pertumbuhan ekonomi itu kan adalah siklus perputaran uang. Dan semakin cepat dan semakin besar perputaran uang, maka semakin bagus. Jadi selain cepat, tapi juga harus besar tuh. Disebutnya adalah pertumbuhan ekonomi atau GDP, ya. Jadi itu salah satu pendorong kenapa kewirausahaan itu menjadi penting, karena pertumbuhan ekonomi akan terbantu. Terus kemudian yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja. Berwirausaha mindsetnya tidak lagi mencari pekerjaan, lulus dapat ijazah, cari kerja, tidak. Mindset kewirausaha adalah ketika kuliah kita harus punya karya, gitu, harus punya usaha. Jadi berwirausaha itu menuntut teknologi dan inovasi, ya. Terus kemudian meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Harapannya, ya, dengan berusaha itu masyarakat bisa terbantu dari sisi ekonominya. Jadi tidak terlalu menjadi bersandar pada lapangan pekerja yang disediakan oleh pemerintah, misalkan, ya. Baik teman-teman, itu materi yang saya sampaikan dalam pertemuan ini, ya.
Apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan Mbak Putri. Perkenalkan, nama saya Putri Dalubi. Di sini saya izin untuk bertanya. Jika seorang pengusaha tidak memiliki etika dalam berwirausaha, kira-kira itu dampak negatif untuk usaha tersebut itu apa ya Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaannya adalah apabila seorang wirausaha atau pebisnis tidak menerapkan etika, apakah dampak yang akan terjadi ya? Baik. Sebelum saya menjawab, apakah ada yang ingin menjawab dari teman-teman? Diskusi? Baik. Jadi begini Mbak, etika dalam bisnis itu sangat penting ya. Bahkan di kurikulum kita ada namanya mata kuliah etika bisnis syariah ya. Karena memang teman-teman secara mendalam harus mengetahui itu. Keniscayaan bagi seorang pebisnis atau pengusaha melakukan atau melaksanakan proses bisnisnya itu harus dengan etika ya. Dampaknya apabila pengusaha atau pebisnis tidak menerapkan etika banyak hal ya, mulai dari kerusakan lingkungan ya, sumber daya alam yang terpolusi gitu ya, udara yang misalnya tadinya sejuk kemudian setelah ada pabrik itu tercemar gitu, banyak hal. Bisnis atau usahawan yang melakukan proses bisnisnya tidak menggunakan etika, jadi keberlanjutannya akan nol gitu. Jadi dia hanya memikirkan jangka pendek saja, yang penting untung gitu. Dia tidak mementingkan bagaimana proses ke depan, bagaimana masyarakat di lingkungan, bagaimana alam sekitar, mau rusak atau tidak dia jalankan. Itu dampaknya akan sangat negatif ya, akan sangat negatif. Nah, maka saya titip pada teman-teman, apabila nanti teman-teman itu menjadi seorang pengusaha ya, jalankan proses bisnisnya dengan penuh etika, lihat aturan ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Etika bisnisnya dijalankan, CSR-nya lakukan dengan sebaik mungkin ya. Cukup Mbak pertanyaan jawabannya? Cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, silakan. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas kita? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas kita? Oke, baik. Teman-teman, pernah dengar gak sih kata atau istilah ketika kita ngobrol nih dengan sejawat, dengan sesama teman-teman, terus teman-teman kita bilang, teman-teman kita tiba-tiba bilang, lumen kurang jauh mainnya gitu. Pernah dengar gak? Pernah dengar gak? Pernah kan? Ya. Salah satu cara bagaimana kreativitas kita timbul adalah dengan cara main yang jauh. Ya. Jadi main itu harus jauh. Bukan hanya sekedar olok-olok gitu ya. Tapi memang itu penting gitu. Karena dengan main yang jauh, maka kita akan tumbuh wawasan menjadi luas, ide-ide baru berdatangan gitu ya. Kita jadi tahu yang tadinya kita di wilayah kita nggak ada nih proses pembuatan dodol, tapi ketika kita main ke Garut, kita jadi tahu proses pembuatan dodol, contoh gitu ya. Itu kan kita peroleh dari karena kita main jauh gitu. Tapi teman-teman, main jauh yang saya maksud itu tidak harus jauh secara geografis, tidak harus bepergian ke Garut, tidak harus bepergian ke Bandung misalkan untuk bikin dodol ya. Ada cara-cara main jauh yang lebih efektif, efisien di saat ini. Teman-teman punya handphone kan? Punya handphone kan? Di handphone teman-teman ketika waktu kosong jangan hanya digunakan untuk menonton drama Korea saja. Ya boleh menonton drama Korea saja, tapi setelah nonton tuh kita jadi tahu bagaimana bikin ramen gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ramen dari Korea bukan? Jepang ya, salah gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi gitu. Jadi ketika waktu kosong kita tidak bisa main jauh, bisa lewat YouTube,
ya e-books gitu ya, terus kemudian TikTok. Ya, yang paling penting main jauh itu baca, main jauh yang sangat efektif, efisien, dan memberikan pembenaran wawasan, keilmuan, pembenaran kata-kata itu adalah dengan cara membaca. Teman-teman, diskusi kita sangat menarik ya, apa yang tadi menjadi pertanyaan Mbak Putri, Mbak Yulia, itu seru ya, artinya teman-teman mengeksplor dengan sangat bagus. Mungkin sebagai kesimpulan yang ingin saya sampaikan bahwa kewirausahaan itu menjadi sangat penting ya, terlebih lagi menanam karakter kewirausahaan di dalam diri kita ya, terlepas nanti teman-teman apakah menjadi seorang wirausahawan atau pekerja ya, tapi yang terpenting adalah karakter-karakter entrepreneurs atau karakter-karakter kewirausahaan itu tertanam di dalam diri. Notabene karakter tersebut itu penting ya, baik bagi kita berwirausaha maupun bagi kita nanti sebagai pekerja. Baik, saya ingin melakukan pertanyaan penutup nih, sebagai gambaran apakah teman-teman sudah paham atau belum terkait dengan materi yang saya sampaikan di pertemuan hari ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa pengertian kewirausahaan? Siapa yang mau menjawab? Saya tak izin menjawab. Oke, silakan. Kewirausahaan itu ada bisa dibilang kayak inovasi atau keberanian untuk mengambil resiko, pengelolaan sumber daya, dan juga menciptakan nilai baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sepakat ya teman-teman? Sama ya? Ya, tepat Mbak Jaka bahwa memang apa yang Mbak Jaka sampaikan terkait dengan pengertian kewirausahaan itu sudah baik sekali ya. Terus kemudian saya ingin bertanya dua pertanyaan lagi kepada teman-teman. Kenapa kewirausahaan itu penting? Siapa yang menjawab? Silakan. Izin dulu ya Pak. Yeah. Kalau pentingnya kewirausahaan menurut saya tuh penting banget. Kenapa? Karena yang pertama tuh dia kan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Terus dia juga mendorong perekonomian masyarakat. Dia juga menciptakan inovasi sama kreatif. Itu sih. Luar biasa. Ada setidaknya tiga hal penting yang disampaikan Mbak Pina berkaitan dengan pentingnya kewirausahaan. Baik teman-teman, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman, dari apa yang saya sampaikan materi hari ini, dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lemparkan nampaknya cukup baik. Teman-teman sudah bisa menjabarkan, menyampaikan apa itu pengertian karakter kewirausahaan ya. Jangan lupa kita bertemu kembali di pekan mendatang dalam mata kuliah kewirausahaan, dan juga tugas yang sudah saya sampaikan tadi tolong dikerjakan, dibentuk kelompoknya ya. Saya serahkan kelompoknya pada ketua kelas ya. Terus kemudian untuk RPS dan materi silakan nanti di download di LMS yang sudah disediakan di Kulon 5. Terus kemudian apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ketika perkuliahan di kelas ini sudah selesai, silakan sampaikan by WA ya. Kita kan ada WA group yang sudah dibuat oleh ketua kelas, sampaikan di sana. Kita bisa diskusi tentang hal apapun yang berkaitan dengan mata kuliah kewirausahaan. Ya? Dimengerti teman-teman? Untuk hari ini cukup? Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama tutup perkuliahan ini macam adalah alhamdulillahirobbilalamin. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rekaman video pembelajaran mata kuliah kewirausahaan pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Air Fahrudin. Video tersebut digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang positif dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.